Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nura Widya Damara dengan NPM 2408260121 pada blok BSO 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas kelistrikan jantung atau Electrical Activity of the Heart. Baik, yang pertama itu tuh ada definisi. Untuk definisinya sendiri, jantung adalah organ vital yang tidak hanya bertugas memompa darah, tapi juga memiliki kemampuan menghasilkan dan mengantarkan impuls listrik secara otomatis. Aktivitas listrik inilah yang mengatur kapan dan bagaimana jantung berkontraksi, sehingga detak jantung menjadi ritmis, terkoordinasi, dan efisien dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Aktivitas ini dimulai dari sel-sel khusus yang disebut sel pacemaker, lalu menyebar ke seluruh jaringan otot jantung melalui jalur konduksi listrik. Proses ini juga berlangsung terus-menerus tanpa kita sadari, tetapi juga bisa dipantau melalui EKG. Selanjutnya, ada sistem konduksi jantung. Untuk sistem konduksi jantung itu terdiri dari beberapa struktur. Yang utama yang membentuk urutan aliran impuls listrik. Yang pertama itu ada sinoatrial node atau SA node. Itu dia terletak di atrium kanan dekat pertemuan vena cava superior. Dia berfungsi sebagai pemacu irama utama atau natural pacemaker atau pacemaker alami. Selanjutnya dia menghasilkan impuls listrik secara otomatis dengan frekuensi 60 sampai 100 kali per menit. Untuk impuls yang dihasilkan menyebabkan depolarisasi atrium yang dapat memicu kontraksi atrium. Yang kedua atau yang B itu ada anteventricular node atau AV node. Itu dia terletak di bagian bawah septum atrium dekat katup tricuspid. Fungsinya adalah menunda pengaliran impuls listrik. Selanjutnya ada bundle office atau AV bundle, itu jalur konduksi dari AV node yang menembus septum jantung menuju ventricle atau menghubungkan AV node ke septum interventricularis. Selanjutnya ada right and left bundle branches, itu membawa impuls ke ventricle kanan dan kiri melalui cabang kanan dan kiri dari septum interventricularis. Selanjutnya ada eh, apa Purkinje fibers atau serat Purkinje itu menyebarkan impuls ke seluruh miokard ventricle menjadi kontraksi simultan. Serabut-serabut halus yang menyebar di seluruh dinding ventricle. Selanjutnya ada tahapan aktivitas listrik. Yang pertama itu ada depolarisasi, itu dia masuknya ion Na+ atau Ca2+ menjadi membran yang membuat membran menjadi positif. Dia untuk memicu kontraksi. Selanjutnya ada repolarisasi itu keluarnya ion K+ menjadi pemulihan potensial istirahat yang memungkinkan relaksasi. Refractory period itu tuh waktu di mana sel tidak bisa dirangsang ulang untuk mencegah fibrilasi. Selanjutnya ada potensial aksi jantung. Potensial aksi sendiri adalah perubahan voltase pada membran sel yang terjadi karena pergerakan ion. Pada jantung itu ada dua tipe potensial aksi utama. Yang pertama itu ada potensial aksi pada sel pacemaker. Itu yang terlibat ada SA node dan AV node. Dia potensialnya lambat, otomatis tanpa stimulus luar, tidak ada fase plateau. Dia fasenya tadi lambat atau slow depolarization. Em, dan selanjutnya itu ada potensial aksi pada sel otot jantung. Yang terlibat itu ada atria, ventricle, sama Purkinje, yang sel Purkinje. Dia terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada fase 0, itu depolarisasinya cepat. Untuk fase 1 dia sedikit repolarisasi. Dia sedikit K plusnya yang keluar. Terus tuh selanjutnya ada fase kedua tuh plateau. Itu Ca2+ masuk, K plusnya keluar. Untuk fase ketiga ada repolarisasi, tadi yang K plusnya keluar. Dan fase keempat itu fase istirahat. Selanjutnya em, ada EKG hubungan dengan hubungan kelistrikan jantung dengan EKG. Itu tuh ada sedikit untuk di EKG itu seperti P-wave itu ada depolarisasi atrium, PR interval itu untuk melihat konduksi
atrioventrikular. Kalau QRS kompleks itu untuk kontraksi ventrikal. Untuk T-wave itu tuh relaksasi ventrikal. Terus QT interval itu tuh untuk waktu total depolarisasi dan repolarisasi ventrikal. Untuk gangguan aktivitas kelistrikan, itu tuh dia ada aritmia atau ritme abnormal. Itu tuh dia bisa menyebabkan bradikardi, takikardi, sama fibrilasi. Untuk blok jantung itu gak ada gangguan transmisi impuls sama ectopic beat itu impuls muncul dari luar SA node. Untuk kesimpulannya dari aktivitas kelistrikan jantung adalah mekanisme vital yang menjamin jantung berdetak dengan irama yang dan kekuatan yang tepat. Dimulai dari SA node, impuls menyebar ke seluruh jantung secara teratur dan sinkron, memastikan darah dipompa ke seluruh tubuh. Dan berikut adalah referensi saya yang terdapat di bawah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang aktivitas kelistrikan jantung atau electrical activity of the heart. Eh, saya mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.